Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, legenda, misteri, dan juga mitos Gunung Panderman. Gunung Panderman yang ada di Kota Batu dan juga Malang, Jawa Timur. Bagaimana kisah legenda, misteri, dan juga mitos yang ada di Gunung Panderman ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Panderman adalah sebuah gunung di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan puncaknya bernama Basundara yang berketinggian 2045 meter di atas permukaan laut. Gunung Panderman merupakan salah satu gunung yang masuk ke dalam rangkaian pegunungan Putri Tidur. Selain Gunung Panderman, juga ada dua gunung lain, yaitu Gunung Butak dan Gunung Kawi. Dikatakan demikian karena jika dilihat dari kejauhan, ketiga gunung tersebut terlihat seperti putri yang sedang tidur terlentang. Gunung Butak seperti kepala, Gunung Kawi seperti dada, dan Gunung Panderman seperti kaki sang putri. Kawasan pegunungan Putri Tidur ini juga telah menjadi primadona sejak zaman kolonial Belanda, hingga membuat salah satu arsitek Herman Thomas Claesen yang berasal dari Belanda menjadikan pemandangan Putri Tidur sebagai landmark. Gunung Panderman sendiri memiliki ketinggian 2045 meter di atas permukaan laut yang terletak di kawasan Dusun Toyomerto, Desa Pasanggerahan, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Di balik keindahan Gunung Panderman memiliki cerita sejarah turun-temurun yang dipercaya masyarakat. Menurut masyarakat sekitar, asal mula pemberian nama Panderman karena dulunya orang yang pertama kali mendaki gunung tersebut adalah seorang bule asal Belanda yang bernama Panderman. Karena hal itulah, gunung ini kemudian diberi nama Gunung Panderman dan sudah mulai banyak menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan mendaki. Di sisi lain, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa nama Gunung Panderman bukan berasal dari nama bule asal Belanda tersebut. Nama Panderman konon berasal dari kata dermo, yang dalam bahasa Jawa dermo berarti sekedar. Dan seperti umumnya di Jawa, dulunya gunung sering dijadikan tempat untuk bertapa. Begitu juga dengan Gunung Panderman. Karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari pemukiman dan juga tidak terlalu tinggi dibanding gunung di sekitarnya, maka Gunung Panderman ini hanya sekedar digunakan untuk menyepi sejenak, merenungi diri, atau dalam bahasa Jawa adalah sadarmo mandireng pribadi. Dari sinilah nama Panderman diberikan. Lebih lanjut, Gunung Panderman ternyata juga berkaitan dengan sejarah terbentuknya Kota Batu. Konon pada tahun 1825 Masehi hingga 1830, saat terjadi Perang Jawa, gunung ini menjadi lokasi persembunyian dari Abu Gonaim yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Abu Gonaim ini juga dikenal dengan nama Mbah Wastu atau Mbah Batu. Penamaan Kota Batu diduga berasal dari nama tersebut. Dulunya Abu Gonaim bersama pasukannya menerapkan strategi gerilya yang telah diajarkan oleh Pangeran Diponegoro untuk menghindari pengejaran tentara Belanda dan kemudian bersembunyi di Gunung Panderman. Ketika 1830 Perang Jawa telah berakhir,
Abu Ghanaim bersama beberapa pasukannya tetap bertahan dan mulai kehidupan baru di kaki Gunung Panderman. Hingga pada akhirnya Abu Ghanaim membuka hutan di lereng Gunung Panderman untuk memulai kehidupan yang baru. Pangeran Diponegoro banyak mengajarkan ilmu kepada Abu Ghanaim atau Mbah Embatu tersebut. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang ia peroleh, membuat orang-orang kemudian berdatangan untuk berguru dan belajar agama kepadanya. Abu Ghanaim atau disebut juga Mbah Wastu atau Mbah Batu ini berhasil menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpisah-pisah dalam berbagai komunitas dan tersebar kemudian menyatu di sekitar lereng Gunung Panderman. Hingga pada akhirnya ketika Abu Ghanaim atau Mbah Wastu ini meninggal, wilayah tersebut dikenal dengan sebutan nama Batu atau berasal dari nama lainnya yaitu Mbah Batu. Wilayah Batu atau Kota Batu sebenarnya telah diketahui sejak abad ke-10 Masehi atau bisa disebut sebagai zaman Kerajaan Medang yang merupakan bagian dari riwayat dinasti Mataram kuno. Kerajaan tersebut pernah berpusat di Jawa bagian timur yaitu sekitar Jombang dan Madiun. Dahulu kala, Raja Medang memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Empu Supo untuk mencari lokasi dan dibangun sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Hingga akhirnya Empu Supo menemukan sebuah kawasan yang saat ini dikenal dengan nama Kota Batu. Dan hingga kini, Kota Batu menjelma menjadi objek wisata dengan objek wisata andalannya seperti Songgoriti yang juga terdapat pula Candi Supo yang ada pada area tersebut. Cerita tentang keterkaitan Mbah Wastu dengan versi Empu Supo mengenai asal-usul Kota Batu memang masih belum diketahui kebenarannya. Namun, paling tidak kita mengetahui sejarah Kota Batu yang bermula dari kaki Gunung Panderman. Untuk diketahui, dulunya Batu merupakan nama kecamatan di Kabupaten Malang yang kemudian pada tanggal 6 Maret 1993 kemudian menjadi kota administratif. Dan pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu berstatus menjadi kota otonom yang resmi berpisah dari Kabupaten Malang. Adapun Gunung Panderman sendiri tidak jauh berbeda dengan gunung-gunung lainnya. Pemandangan alamnya cukup indah. Hal ini yang menyebabkan para wisatawan dari berbagai kota dan juga daerah datang untuk menikmati pemandangan dan rasa ingin tahu mengenai sejarah gunung tersebut. Dan berikut adalah sejumlah pesona Gunung Panderman. Yang pertama adalah lautan awan. Mendaki Gunung Panderman, kita bakal disuguhkan dengan pemandangan memukau. Ya, selain bisa melihat keindahan Gunung Arjuno dan Welirang, pendaki juga bakal disuguhkan lautan awan. Perpaduan gumpalan awan putih yang menggulung bak lautan dan cerahnya langit biru menjadi pengalaman berharga yang tidak bisa dilupakan begitu saja ketika berada di puncak Gunung Panderman. Lalu, ada juga pesona yaitu sunrise atau matahari terbit. Gunung Panderman juga punya pemandangan sunrise yang tak kalah dari gunung-gunung lainnya. Melihat matahari terbit dengan cahaya kuningnya yang membias di sela-sela pepohonan, menawarkan pengalaman yang tak akan terlupakan. Kemudian, pemandangan deretan perbukitan hijau. Mendaki Gunung Panderman, kita juga bakal disuguhkan pemandangan deretan perbukitan hijau.
pemandangan yang menenteramkan hati. Tak hanya itu, kita juga bisa menikmati gagahnya Gunung Arjuna dan Welirang dari kejauhan. Lalu, pesona Puncak Basundara. Gunung Panderman memiliki puncak bernama Basundara. Puncak ini berada di ketinggian 2045 meter di atas permukaan laut. Di sini terdapat tiang bendera merah putih dan tugu yang kerap dijadikan spot foto oleh para pendaki. Kemudian ada juga Kera Abu-Abu. Tidak hanya keindahan alam, saat mendaki Gunung Panderman, kita juga bakal melihat kekayaan fauna setempat. Kita bisa melihat tingkah pola kera berwarna abu-abu yang mendiami kawasan tersebut. Adapun lokasi Gunung Panderman bisa ditempuh sekitar 2 jam dari pusat kota Malang dengan pemandangan alam yang indah dipenuhi jalan berkelok dan menanjak. Terdapat 2 jalur pendakian untuk sampai ke puncak Gunung Panderman. Pertama, melalui Curah Banteng. Jalur ini merupakan jalur pintas yang cukup menantang. Oleh karena itu, jalur ini jarang digunakan karena medannya yang sangat berat. Yang kedua adalah jalur pendakian Dukuh Toyomerto. Jalur inilah yang sering digunakan secara umum untuk mendaki Gunung Panderman. Nah, seperti itu kisah legenda, sejarah, mitos, misteri, serta pesona alam yang ada di Gunung Panderman. Terima kasih sudah menyimak kisah dari Gunung Panderman yang ada di Kota Batu ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel YouTube Borin Vlog ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda dan juga misteri dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.